Babak baru perseteruan hukum antara penyanyi Ashanty dan mantan karyawannya, Ayu Hairunisa, telah mencapai klimaks dramatis. Ayu, yang dilaporkan atas dugaan penggelapan dana miliaran rupiah, kini resmi dijebloskan ke tahanan kepolisian. Namun, penahanan ini tidak membuat Ayu gentar. Justru sebaliknya, melalui kuasa hukumnya, Ayu melontarkan sesumbar tegas yang menuding balik Ashanty. Ia meyakini bahwa proses hukum yang ia tempuh melalui laporan baliknya akan segera menyeret mantan bosnya itu ke balik jeruji besi juga. Pihak Ayu meyakini bukti-bukti yang mereka miliki dalam laporan balik, termasuk dugaan perampasan ponsel dan akses ilegal ke akun pribadi, cukup kuat untuk menjadikan istri Anang Hermansyah tersebut sebagai tersangka. Sementara itu, pihak Ashanty yang merasa lega proses hukum atas kerugian senilai 2 miliar rupiah berjalan lancar, memilih untuk tidak terlalu menghiraukan ancaman balasan tersebut. Ashanty menegaskan akan fokus pada proses hukum yang sudah berjalan dan menutup rapat pintu damai. Perang hukum antara mantan majikan dan mantan karyawan ini pun dipastikan akan memanas di meja hijau. Dan berikut 5 polemik panas antara Ashanty dan Ayu, versi Cumi Top 5. Ayu, yang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penggelapan dana perusahaan dan pemalsuan dokumen, kini resmi ditahan oleh pihak kepolisian. Penahanan ini menjadi hasil dari laporan yang diajukan oleh Ashanty dan tim kuasa hukumnya terkait kerugian yang ditaksir mencapai miliaran rupiah. Pada saat kemarin itu pemeriksaan pemanggilan kedua tersangka ya, Ayu sudah diperiksa dan kemudian ada sekitar 54 pertanyaan, dan setelah itu sekitar jam 10 lewat lebih pihak kepolisian menyampaikan bahwa klien kami akan ditahan, dan kemudian pada saat sekitar jam 12-an klien kami, saudari Ayu, resmi ditahan di Polres Tangerang Selatan. Untuk penahanan, saya kemarin melihat dan kemudian Ayu juga baca, saya sampaikan juga tolong dibaca dulu, dan kemudian setelah dibaca, Bang, ini 20 hari ya? Iya, jadi penahanan itu sesuai dengan hukum acara pidana, penahanan itu yang pertama itu 20 hari. Menanggapi kabar penahanan ini, Ashanty menegaskan bahwa proses hukum harus tetap berlanjut. Sikap ini diambil sebagai penegasan bahwa setiap perbuatan terutama yang merugikan perusahaan dan mencoreng nama baik memiliki konsekuensi yang harus dipertanggungjawabkan di mata hukum. Bertaubatlah sayangku, bertaubatlah gitu ya. Udahlah. Dari awal kantor kami Badranaya Partnership sudah sangat yakin bahwa tuduhan dan laporan kami ini cukup matang, khususnya tentang penggelapan dan pemalsuan ini. Buktinya sudah sangat terang, bahkan di media itu sudah diakui sendiri oleh Ibu Ayu dengan kemasan kehilafan. Silakan dibuktikan saja nanti kehilafannya sampai nilai fantastis, terus sampai memalsukan tanda tangan, sampai juga melaporkan hal-hal yang tidak benar ke klien kami. Kami rasa hukum lagi bertindak semestinya, jadi kami mengapresiasi segala progres dari kepolisian. Setelah resmi ditahan di Polres Tangerang Selatan atas laporan Ashanty terkait dugaan penggelapan dana dan pemalsuan dokumen, mantan karyawan Ashanty, Ayu Hairunisa, tidak tinggal diam. Tim kuasa hukum Ayu segera bergerak cepat dengan mengajukan permohonan penangguhan penahanan kepada pihak kepolisian.
kita akan coba komunikasi dulu dengan pihak kepolisian, yaitu dengan insya Allah hari Senin itu kita jumpa dengan Kasat Reskrim. Ya, komunikasi terkait penahanan. Namun, upaya Ayu untuk mendapatkan kebebasan sementara ini diperkirakan akan menghadapi tembok kokoh dari pihak Ashanti. Sikap Ashanti yang menolak mencabut laporan dan enggan memberikan rekomendasi damai secara hukum secara efektif menutup semua celah bebas bagi Ayu. Dengan demikian, Ayu harus menghadapi proses peradilan dari balik tahanan. Itu hak objektif dari kepolisian, kami tidak bisa berkomentar banyak. Yang jelas kalau memang mau mengajukan penangguhan penahanan ya silakan saja. Itu mungkin strategi lebih baik daripada harus ngajuin gugatan, laporan, dan lain-lain. Bukannya mau mengajari, cuma banyak langkah-langkah yang lebih memikirkan hak asasi dari klien itu, seperti penangguhan penahanan atau mungkin pra-peradilan memang kalau memang mereka melakukan. Tapi please jangan sampai membuat kerugian kepada klien kami yang lebih lagi. Kalau lebih, balik lagi, kami akan mengajukan tindakan hukum yang akan lebih keras kepada rekan advokat maupun kepada Bu Ayu. Meskipun kini telah resmi menyandang status tersangka dan ditahan atas laporan Ashanti, Ayu Hairunisa, mantan karyawan sang penyanyi, sama sekali tidak mengendurkan perlawanan hukumnya. Sebagai serangan balik telak, Ayu melalui kuasa hukumnya melayangkan gugatan perdata atas perbuatan melawan hukum terhadap Ashanti dan perusahaannya dengan tuntutan yang fantastis, yakni 100 miliar rupiah. Kalau kami sih ya artinya gini, terhadap ya setiap laporan itu kan kita ada pertanggungjawabannya, konsekuensinya. Dan kemudian setiap yang dilaporkan juga ada konsekuensinya. Artinya terhadap pihak yang terlapor di sana kami akan menempuh langkah hukum yang jelas ya, dan baik secara perdata maupun pidana sesuai dengan bukti-bukti yang kami miliki dan juga ketentuan hukum yang berlaku. Dan kami tegaskan bahwa Indonesia ini adalah negara hukum. Artinya keadilan harus ditegaskan, harus ditegakkan, bahwa tidak ada pandang bulu. Siapapun itu ketika ada perbuatan melawan hukum maka harus dipertanggungjawabkan. Begitu. Menanggapi gugatan perdata senilai 100 miliar tersebut, Ashanti dan tim kuasa hukumnya sama sekali tidak gentar. Pihak Ashanti justru mencurigai langkah tersebut sebagai strategi kotor yang bertujuan untuk mengalihkan isu. Iya, dia hanya pengen nggak ya, ibaratnya dia pengen, dilaporin banyak, kira-kira Bunda nih akan ini nggak ya? Selagi aku benar, aku orang-orang tahu aku dapat duit dari mana. Mas Nanang udah jadi musisi puluhan tahun, aku bisnis dari mulai nol dan alhamdulillah semua bisnis yang aku lakuin dulu tuh lancar semua gitu. Jadi orang nggak akan dan yang namanya pajak itu kalau public figure itu semua kan kedetek sekarang, ya. Apalagi ada sistem baru ini itu dan kita punya konsultan pajak. Misalnya ada selisih kurang bayar, ada tagihan bulan depannya, itu biasa. Jadi mungkin dia pernah nih, karena memang aku di 2 tahun lalu ada dapat surat cinta dari pajak karena ada selisih bayar sama pabrik. Nah itu dia kan nggak ngerti tuh kan, karena dia nggak ngerti pajak juga sebenarnya. Jadi dia mungkin lihat itu, dianggap apa gitu. Jadi itu aku bilang lagi ke kuasa hukumnya, balik lagi, jangan zolim lah. Jadi teman-teman, intinya kalau untuk gugatan siapa saja boleh melakukan, mengajukan, bahkan menuntut senilai uang berapapun. Tapi itu harus dibuktikan. Sekali lagi, gugatan itu prinsipnya adalah pembuktiannya harus melalui surat dan alat-alat bukti yang kuat di pengadilan. Makanya kami rasa kami belum lihat gugatannya dan kami juga tidak tahu gugatannya juga membahas tentang apa. Tapi lagi-lagi teman-teman, seperti yang sudah terbukti, yang mendalilkan harus membuktikan, tapi yang mendalilkan udah di penjara duluan gitu, ditahan duluan. Jadi kami rasa mungkin berhati-hatilah dalam bertindak, nanti jadi bumerang lagi kami punya hak untuk gugat balik loh gitu.
di peradilan juga kami punya hak untuk gugat balik. Mereka asal bunyi aja Bapak Ibu sekalian. Jadi menurut kami untuk dasar mereka mengajukan gugatan ini jelas-jelas untuk mengelabui atau membuat ini bias di laporan pidananya. Padahal itu juga tidak berdasar gitu. Pidana tetap akan berjalan. Mereka berharap dengan masukan perdata, pidananya stop. Nggak ada dasarnya. Kalau kayak gitu ya penjara kosong dong. Semua masuk pidana yang ngajuin gugatan perdata aja dulu. Ini jelas-jelas menurut saya strategi yang tidak baik sebenarnya dan tidak bagus untuk keberlangsungan hukum kita. Kami sangat prihatin sebagai advokat-advokat muda, para senior kami justru mempertontonkan hal yang tidak semestinya. Ini justru mempermainkan hukum menurut kami. Ayu diketahui mengirimkan somasi resmi kepada perusahaan milik Ashanti dan Anang Hermansyah terkait hak-hak ketenagakerjaan, termasuk tuntutan pembayaran gaji terakhir, uang pesangon, uang penghargaan, cuti yang belum didapatkan, serta surat paklaring. Langkah somasi ini menunjukkan bahwa Ayu tidak hanya berjuang di ranah pidana dan perdata, tetapi juga di ranah hubungan industrial. Somasi yang terkait Bipatrit ya. Ya kita sudah agendakan dengan saudara rekan kami Mang Atta untuk insya Allah di minggu depan kita jumpa di kantornya. Agenda mungkin di jam 10 atau mungkin habis makan siang di kantornya. Nanti kita datang ke sana. Terkait kita diskusi ada hak-hak kerjanya saudari Ayu yang belum diselesaikan. Ya. Hak-hak pekerja aja. Menanggapi somasi dan serangkaian serangan balik yang dilakukan Ayu, Ashanti dan tim kuasa hukumnya menunjukkan sikap yang semakin keras dan anti damai. Pihak Ashanti menegaskan bahwa mereka akan melawan semua tuntutan tersebut dan tidak akan memberikan ruang negosiasi apapun yang mengarah pada penghentian proses hukum Ayu. Untuk masalah damai atau tidak, kita akan membahasnya terkait agenda terkait hak-haknya klien kami aja yang terkait saudara Ayu sebagai karyawannya dari PT HHI. Somasi itu balik lagi kami terima di minggu lalu ya. Jadi kami seperti statement kami respon baik kok kalau mereka bersurat dengan baik. Jadi kami dengan itikat baik juga mengajukan merespon kalau mau ketemu ya udah silakan. Nanti pertemuannya rencana di minggu depan di kantor kami dan untuk perihalnya juga kami akan diskusikan kemudian. Yang jelas ini bukan untuk damai ya. Meskipun terjerat status tahanan dan menghadapi ancaman hukuman pidana, mantan karyawan Ashanti, Ayu Hairunisa, menunjukkan ketegasan yang tak tergoyahkan. Dari balik jeruji besi, melalui kuasa hukumnya, Ayu melancarkan sesumbar yang menyatakan keyakinannya bahwa ia adalah korban kriminalisasi dan kasus ini pasti akan berbalik 180 derajat. Sementara di sisi lain, Ashanti tetap tampak tak gentar atas ultimatum yang diberikan oleh Ayu maupun tim kuasa hukumnya. Yang terlapor ini harus siap-siap juga seperti Mbak Ayu, karena kami akan tetap mengawal dan kami meminta bantuan kepada pihak kepolisian Republik Indonesia ini agar segera memproses hal yang sama dengan profesional terkait laporan Mbak Ayu. Intinya Ayu saat ini telah menerima konsekuensi akibat perbuatan yang dia lakukan. Nah, proses laporan Ayu di beberapa tempat tersebut sedang dilakukan pendalaman ya. Bila mana nanti terbukti dan bisa membuktikan, maka tidak tertutup kemungkinan status yang sekarang melekat di diri Ayu bisa pula melekat ke lawan. Artinya secara hukum Ayu siap, secara gentle dia bertanggung jawab, dia siap menjalani proses hukum, tinggal lawan aja, lawan siap nggak dengan proses tersebut. Karena dengan masuknya Ayu ke dalam berarti
Ini antar ini ya. Kalau kita kan kuasa hukum hanya mendampingi gitu kan, antar mereka yang berperkara. Berarti Ayu juga berpesan ke kami gitu kan, kawal pelaporan dia di beberapa tempat tersebut sampai dengan selesai. Apapun risiko hukumnya Ayu siap menanggung, dan kita berjuang untuk kepentingan hukum Ayu gitu. Kalau memang kiranya nanti bisa membuktikan dan proses hukum terus berjalan, ya bisa jadi apa yang Ayu rasakan, lawan pun akan merasakan. Ingat, ini negara hukum, semua sama di mata hukum, tidak ada pengecualian. Siapapun bisa mempunyai hak konstitusional. Mau 100 laporan dia laporin pun tidak masalah. Ya, udah ya, dan ya bisa laporannya dia bisa berlanjut apa enggak, itu aja kan. Ya karena jangan main-mainin hukum deh ya. Jangan, kalau gini loh, udah bilang hilaf, udah bilang salah, udah apa, terus kamu mau apa gitu. Mendingan mungkin hukum di dunia tidak seberat hukumannya Allah. Ya dong, benar kan, udah lagi pakai ini nih. Karena gini, aku katanya ya, kalau kita itu ngejahatin orang, apalagi kalau kita nih, aku nih gitu mau naik haji ya gitu ya, itu nanti ada aja gitu ya. Jadi buat dia ya mungkin dia belum ke arah sana, tapi suatu saat ya dia nggak tahu apa sih akan diperlihatkan apalah. One, two, three, four, five.